Pemirsa, ratusan ibu di Kelurahan Laloeha, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara antre dan berdesakan demi mendapatkan kupon minyak goreng murah. Warga yang ingin mendapatkan minyak goreng murah diwajibkan untuk membawa persyaratan seperti kartu keluarga, KTP, dan juga sertifikat vaksin dosis kedua. Ratusan warga Kelurahan Kaloeha, Kabupaten Kolaka ini berdesakan saat antre minyak goreng murah di kantor kelurahan, di mana warga yang didominasi oleh kaum ibu ini berebut untuk bisa mendapatkan kupon minyak goreng murah. Tidak sedikit yang rela mengantri hingga 1 jam lebih untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah yang kian langka di pasaran. Sejumlah petugas di kantor kelurahan pun nampak kewalahan mengatur antrian. Warga yang membludak, warga yang ingin mendapatkan minyak goreng ini wajib menunjukkan kartu keluarga, KTP, dan sertifikat vaksin dosis kedua. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP, dan juga Pak Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Deddy, tadi sempat di rapat paripurna ini DPR gemes ingin mengundang kembali Menteri Perdagangan, tapi dengan kebijakan ini apakah undangan paksa itu masih berlaku? Ya, tadi habis paripurna juga kita melakukan rapat koordinasi ya gabungan antara komisi-komisi DPR yang terkait. Dan memang tadi pembahasannya adalah bahwa kita paham ketidakhadiran Pak Menteri Perdagangan dan Pak Menteri Perindustrian karena adanya ratas dan rapat lanjutan pasca ratas. Nah, itu kita terima dan mungkin dalam waktu dekat kita akan segera mengagendakan kembali rapat gabungan itu sehingga kita mendapat penjelasan yang detail tentang solusi yang sudah diambil termasuk perkembangan terbaru tadi dari ratas gitu. Nah, kita akan lihat karena tadi juga bergulir wacana akan adanya pansus ya, tapi kami akan berusaha mendorong agar pansus ini tidak semata-mata bicara minyak goreng tapi bicara bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat yang penting gitu ya. Jadi tidak sekedar minyak goreng karena kita akan memasuki Ramadan. Betul. Dan kemudian kita selalu berulang nih persoalannya. Ya. Jadi kalau tidak diselesaikan dengan baik ya ini akan terjadi lagi dan terjadi lagi gitu. Baik, jadi fokus DPR nanti tidak hanya minyak goreng tetapi juga harga kebutuhan pokok lain yang memang kita tahu juga sudah mulai merangkak naik. Saya kembali ke Pak Priyono. Ini mekanisme BLT-nya sendiri, ini siapa nanti yang akan mendapatkan BLT itu? Bukan BLT ya, itu subsidi ya. Subsidi. Jadi subsidi itu diberikan kepada produsen ya, karena kan produsen itu karena harga CPO itu tinggi, maka dia kan memproduksi dengan harga yang tinggi juga gitu. Jadi sementara dia dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa dalam tanda kutip untuk menjual 14.000. Jadi kalau nanti ternyata harga 14.000 itu lebih rendah daripada harga keekonomian, itu maka selisihnya itu dibayar oleh pemerintah melalui dana BPD PKS ya kepada produsen minyak goreng. Harapannya adalah tentu saja dengan demikian produsen minyak goreng itu tidak rugi meskipun dia harus menjual minyak goreng curah dengan harga 14.000 yang lebih rendah daripada harga keekonomian. Jadi ini supaya enak untuk semua. Dan dana subsidinya itu sudah tidak bermasalah, artinya siap ya dananya untuk bisa menalangi itu semuanya. Saya kira tidak masalah. Baik, tapi yang jadi persoalan juga menjadi menarik kemudian adalah bagaimana mahalnya harga minyak di global begitu dan membuat para produsen justru lebih tertarik juga untuk bisa menjual produknya ke luar negeri. Ini bagaimana Pak Priyono melihatnya? Kalau untuk curah kan itu sulit dilakukan ya, kecuali kalau dia dikemas ya. Dan kalau sudah dikemas kan harganya mengikuti harga keekonomian sehingga tidak ada lagi perbedaan atau disparitas yang besar gitu ya nyata antara harga di dalam negeri dengan di luar negeri. Jadi kebijakan ini sebenarnya meminimalkan potensi untuk adanya penyelundupan keluar khususnya untuk minyak goreng kemasan. Sekalipun tetap ada margin ya di luar itu lebih mahal. Ya pastilah kan ada biaya transportasi dan sebagainya, tetapi tidak signifikan lagi karena harga di dalam negeri untuk kemasan sudah menyesuaikan dengan harga keekonomian gitu. Jadi insentif untuk melakukan katakanlah penyelundupan dan sebagainya atau ekspor yang resmi juga untuk
minyak goreng kemasan saya kira tidak besar ya, bahwa ya ekspor ya ada tentu saja, tapi itu wajar saja. Iya, karena juga ada informasi kan sekarang juga melewati jalan tikus katanya saking pengen untung begitu ya. Pak Dedi, dengan kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Pak Menko hari ini, apakah masalah minyak goreng yang memang dikeluhkan masyarakat berminggu-minggu ini menurut pandangan Anda bisa terselesaikan? Ya, persoalan yang paling mendasar itu kan kelangkaan ya Mas ya. Minyaknya tidak ditemukan di pasar. Jadi kalau sudah begini, mudah-mudahan ya yang punya CPO tidak menahan lagi CPO-nya gitu ya. Lalu ketika sampai di pabrik minyak goreng terus sampai distributor juga tidak menahan atau mengalihkan barangnya gitu. Iya. Nah ini yang tentu kita harapkan, artinya pasar akan segera dibanjiri. Tetapi tentu saja akan timbul problem baru. Ya, problem barunya yaitu tadi bahwa kemudian bisa jadi konsumen minyak goreng yang premium itu beralih ke ke curah, walaupun saya tidak yakin jumlah yang terlalu besar gitu ya. Tetapi itu akan terjadi. Lalu ada peluang juga terjadi seperti tadi saya katakan, itu kemudian dibungkus menjadi minyak goreng premium atau di bawahnya. Ya. Nah ini yang harus dijaga benar-benar kalau menurut saya. Menurut saya yang terbaik itu bukan komoditasnya yang yang disubsidi, tetapi orangnya. Jadi ada blessing and disguise juga ini, supaya dalam data penduduk miskin kita itu benar-benar bisa diperbarui dengan persoalan ini, termasuk juga UMKM kita, karena mereka lah yang sebenarnya paling butuh kehadiran negara. Ya, rakyat yang memang tidak mampu, kemudian pedagang kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng. Kalau selebihnya saya kira bisa mengikuti harga keekonomian, tetapi yang dimaksud dengan harga keekonomian juga harus jelas. Karena kan kalau untuk dengan harga yang ditetapkan di CPO, sebenarnya 14.000 juga mereka sudah untung gitu ya. Karena HPP-nya itu kan hanya 9 sampai 11.000. 14.000 itu sudah untung. Nah ini yang harus dijaga saya kira, kombinasi dari ini semua, supaya jangan justru timbul masalah baru, karena melarang ekspor juga salah. Itu kan peluang pendapatan negara dan pengusaha juga hilang. Juga negara lain juga berpotensi bermasalah dengan kita, bisa terjadi perang dagang, bisa dapat sanksi WTO. Nah jangan sampai juga kelamaan ini menjadi sesuatu yang bersifat sementara, akhirnya sudah rantai pasoknya, supply chain rusak, nanti industrinya juga terganggu gitu. Padahal CPO itu menyumbang 40 miliar dolar loh untuk di devisa kita. Iya, evaluasi kebijakan sudah dilakukan, memunculkan kebijakan yang baru, dan mudah-mudahan tadi tidak ada potensi masalah baru begitu ya. Pak Edi Priyono, singkat saja, dengan setelah tanggal 16 Maret, apa yang bisa disampaikan dari Istana kepada masyarakat? Ya, kita harapkan masyarakat untuk tetap tenang ya, karena pemerintah selalu berusaha mencari jalan yang terbaik ya. Dan dari kantor staf presiden kita akan monitor ya, mudah-mudahan dampaknya bagus. Kita lihat beberapa hari ke depan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama KSP, dan juga Pak Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam, salam sehat Bapak-Bapak. Malam. Malam semua. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.